Hai guys, welcome back to my YouTube channel Cerita di Balik Masker. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kali ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi di video kali ini kita bakal bahas salah satu misteri yang paling terkenal di abad ke-20 yang sampai sekarang masih bikin orang penasaran. Bayangin aja, ada anak konglomerat dari keluarga super kaya raya di Amerika, namanya aja Rockefeller, yang kalau diibaratkan tuh kayak keluarga sultan guys di Amerika sana. Namun dia malah menghilang misterius di pedalaman Papua pada tahun 1961. Dan yang bikin ngeri adalah ada teori yang mengatakan kalau dia ini bisa aja jadi korban kanibalisme suku pedalaman di sana. Penasaran kan dengan kisah selanjutnya? Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Jadi Michael Clark Rockefeller ini lahir pada tanggal 18 Mei 1938. Dia ini adalah anak bungsu dari Nelson Rockefeller yang merupakan seorang tokoh politik dan miliarder dari Amerika. Nelson ini nantinya sempat jadi wakil presiden Amerika Serikat. Keluarga Rockefeller ini sendiri udah terkenal banget di sana. Bisa dibilang salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Jadi kalau hidup di keluarga kayak gitu, sebenarnya Michael ini bisa aja hidup tenang. Sekolah bagus, kerjaan udah pasti aman. Tapi ternyata Michael ini punya jiwa petualang. Dia tertarik banget sama budaya, seni, dan kehidupan masyarakat tradisional. Jadi bukannya stay nyaman di New York, tapi dia malah pengen explore dunia. Sampai akhirnya pada tahun 1961, Michael ini gabung dalam ekspedisi Harvard Peabody ke Papua, yang waktu itu masih jadi bagian dari Belanda. Misinya adalah mengumpulkan artefak dan mempelajari budaya suku Asmat. Suku Asmat ini adalah suku yang terkenal dengan seni patung kayunya yang luar biasa. Sebelum lanjut ke kronologi, kita perlu ngerti dulu kondisi Papua pada tahun 1960-an. Saat itu Papua Barat ini masih di bawah kendali Belanda. Tapi Indonesia udah mulai menuntut supaya wilayah itu masuk ke NKRI. Jadi suasana politik di sana itu panas banget guys. Kemudian di sisi lain, kehidupan suku Asmat ini masih sangat tradisional. Mereka tinggal di daerah rawa-rawa, hutan lebat, dan sungai-sungai besar. Belum ada infrastruktur modern, bahkan masih ada praktik perang antar suku, dan ya, kabarnya juga masih ada praktek kanibalisme, terutama sebagai bagian dari balas dendam perang. Nah, bisa dibayangin gak, Michael Rockefeller yang bule, muda, dan penuh semangat itu masuk ke dalam wilayah yang kondisinya rawan dan jauh dari dunia modern. Jadi pada tanggal 18 November 1961, Michael dan rekannya yang bernama Ren Wessing, yang merupakan seorang antropolog Belanda, naik perahu catamaran untuk melakukan perjalanan menyusuri pantai selatan Papua. Bersama mereka ada 2 orang pemandu lokal. Tapi sialnya, perahu mereka terbalik karena ombak besar di muara Sungai Betz, sekitar 3 km dari pantai. Semua orang di kapal itu nyebur ke laut, tapi mereka berhasil balik lagi ke perahu yang terbalik. Mereka bertahan dengan berpegangan di perahu itu. Setelah hampir 1 hari penuh terapung-apung, Michael ini mulai gak sabar. Dia ngelihat garis pantai dari kejauhan, terus bilang ke Rene, "Aku bisa berenang sampai ke darat." Bayangin ya guys ya, laut itu penuh dengan arus deras, buaya air asin, dan jaraknya juga itu masih lumayan jauh guys. Dia lalu melepas bajunya, lalu mengikat 2 jerigen bensin kosong biar bisa mengapung, dan mulai berenang. Dan ternyata itu adalah terakhir kalinya Rene melihat Michael Rockefeller. Rene akhirnya diselamatkan 2 hari kemudian oleh nelayan Asmat. Tapi Michael hilang tanpa jejak. Begitu kabar hilangnya Michael ini nyampe ke dunia luar, pencarian besar-besaran pun langsung dilakukan. Tentara Belanda pun dikerahkan. Kapal perang, helikopter, pesawat, semuanya nyisir daerah pantai selatan Papua tersebut. Bahkan Nelson Rockefeller, ayahnya Michael ini, datang sendiri ke Papua buat mimpin pencarian tersebut. Tapi hasilnya mengecewakan guys. Gak ada jasad, gak ada sisa pakaian, gak ada barang-barang pribadinya si Michael. Semuanya kosong guys, hilang gitu aja kayak ditelan bumi. Hilangnya Michael Rockefeller ini memunculkan banyak teori-teori konspirasi.
Di antaranya yaitu yang pertama ada teori tenggelam atau dimakan buaya. Teori ini yang paling gampang diterima. Michael berenang jauh, kelelahan, dan tenggelam. Lautan di Papua itu ganas banget guys, arusnya kuat, ditambah buaya air asin yang bisa lebih dari 5 meter panjangnya. Jadi ya kemungkinan dia nggak pernah sampai ke darat. Kemudian ada teori yang kedua yaitu teori korban kanibalisme dari suku Asmat. Inilah teori yang paling terkenal dan bikin merinding guys. Menurut beberapa laporan, Michael ini sebenarnya berhasil sampai ke darat. Tapi naasnya dia ditangkap oleh suku Asmat. Nah pertanyaannya kenapa ditangkap? Jadi waktu itu masih ada dendam antara Belanda dan suku Asmat. Konon beberapa tahun sebelumnya pasukan Belanda ini pernah menembak mati anggota suku Asmat. Jadi ketika ada orang asing kulit putih yang nyasar ke desa mereka, bisa aja dianggap sebagai kesempatan untuk balas dendam. Bahkan jurnalis dan peneliti yang datang ke Papua puluhan tahun kemudian mendengar cerita langsung dari orang Asmat sendiri bahwa memang ada seorang pria kulit putih yang ditangkap dan dibunuh sekitar tahun 1961. Deskripsinya itu mirip banget sama Michael. Lalu ada juga foto-foto dari tahun itu yang memperlihatkan hiasan kepala suku Asmat yang katanya dibuat dari bagian tubuh orang asing tersebut. Waduh, serem banget kan kalau itu beneran Michael. Kemudian ada teori yang ketiga yaitu teori konspirasi pemerintah Belanda. Ada juga yang bilang bahwa pemerintah Belanda ini sebenarnya tahu apa yang terjadi, tapi sengaja nutupin. Soalnya kalau sampai ketahuan Michael ini dibunuh oleh suku Asmat, itu bakal jadi masalah besar secara politik dan diplomasi. Belanda ini bisa dianggap gagal menjaga keamanan, apalagi saat itu Papua lagi jadi rebutan politik dengan Indonesia. Jadi lebih gampangnya buat bilang ke dunia, oh dia tenggelam. Padahal siapa yang tahu sebenarnya. Kasus ini nggak berhenti gitu aja guys. Puluhan tahun setelah Michael hilang, banyak peneliti yang balik lagi ke Papua buat nyari jawabannya. Salah satunya adalah jurnalis Carl Hoffman yang menulis buku berjudul Savage Harvest. Dalam bukunya, Hoffman ini menulis kalau dari cerita-cerita yang dia kumpulkan di lapangan, besar kemungkinan bahwa Michael ini memang ditangkap dan dibunuh oleh suku Asmat. Katanya, beberapa orang Asmat sendiri sempat cerita bahwa mereka melakukan itu sebagai bagian dari tradisi balas dendam. Tapi tentu aja ini masih berupa kesaksian lisan, gak ada bukti fisik yang bisa diverifikasi. Jadi sampai hari ini, nasib Michael Rockefeller ini masih menjadi misteri. Tidak ada jasad, tidak ada bukti pasti, hanya teori, cerita rakyat, dan rumor yang simpang siur. Yang bikin kisah ini makin menyeramkan adalah orang kaya raya, keturunan keluarga paling berkuasa di dunia, bisa hilang begitu aja di pedalaman Papua. Kalau orang biasa yang hilang, mungkin dunia nggak peduli. Tapi ini Michael Rockefeller. Dan tetap aja sampai sekarang misterinya nggak pernah terpecahkan. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah Michael Rockefeller ini benar-benar tenggelam di Laut Papua? Atau beneran jadi korban kanibalisme suku Asmat? Atau jangan-jangan ada skenario lain yang kita nggak pernah tahu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Aku pengen banget baca pandangan kalian satu persatu. Sekian video kita kali ini. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk like, komen di bawah untuk saran-saran untuk video selanjutnya. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan untuk cerita-cerita seru dan misterius lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe. Bye-bye.